إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini tujuan ketika kita mengamalkan sebuah amalan saleh. Tujuan ketika menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tujuan kita berpuasa yang terbesar adalah firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki 10 hari terakhir, bahkan kalau Allah panjangkan umur kita insyaallah kita akan memasuki 10 hari pertengahan. Kita telah memasuki 10 hari pertama. Dan insya Allah kalau Allah memanjangkan umur kita, kita akan memasuki 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Yang ini adalah fadilah yang besar, keutamaan yang besar, yang mana seorang ketika dia bisa memasuki bulan Ramadan, jangan menganggap kesempatan ini adalah kesempatan yang biasa, seolah hari-hari ini adalah hari-hari yang biasa. La, sungguh telah diriwayatkan dari Talha ibn Ubaidillah sebuah riwayat yang diantara faidahnya kita bisa memaknai betapa luar biasanya ketika Allah berikan kita umur dan masuk ke bulan Ramadan. Disebutkan oleh Talha ibn Ubaidillah bahwasannya suatu hari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talha bermimpi. Di dalam mimpinya, dalam riwayat disebutkan dia melihat 3 orang, dalam riwayat dia melihat 2 orang. Yang mana kedua orang ini ketika masa hidupnya, yang satu meninggal terlebih dahulu di medan peperangan syahid fisabilillah. Kemudian yang kedua meninggal setahun lebih lama. Yakni yang satu meninggal di medan perang syahid fisabilillah. Yang satunya meninggal bukan di medan perang, meninggal di tempat tidurnya. Kemudian dalam mimpinya Talha berdiri di depan jannah. Kemudian dipanggil orang yang bersama Talha tadi, 2 orang tadi. Ternyata yang dipanggil terlebih dahulu, menakjubkannya, adalah orang yang meninggal 1 tahun setelahnya, bukan orang yang meninggal di medan peperangan. Kemudian setelah itu dipanggil orang yang meninggal syahid, baru masuk ke dalam jannah. Kemudian datang seorang kepada Talha mengatakan, adapun kamu bukanlah giliranmu. Maka Talha terbangun dari tidurnya.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu para sahabat di zaman Rasulullah ketika memiliki sebuah permasalahan atau mimpi yang menakjubkan bagi mereka, maka mereka datang kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah untuk menakwilkan mimpinya. Maka tersebarlah kisah mimpi Talha ini di antara para sahabat. Bingung para sahabat, bagaimana bisa sebuah amalan meninggal di medan perang syahid fisabilillah dikalahkan masuk jannahnya oleh orang yang tidak meninggal syahid fisabilillah. Maka terdengarlah kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat terdengar kabar ini kepada Rasulullah dan para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kalian bingungkan? Apa yang menakjubkan bagi kalian? Seolah perkara ini perkara yang biasa. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana amalan syahid fisabilillah dikalahkan masuk jannahnya oleh orang yang meninggal setahun setelahnya bukan di medan peperangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah dia telah memasuki Ramadan yang tidak dimasuki oleh orang yang meninggal terlebih dahulu? Bukankah ada sekian salat, ada sekian ruku', ada sekian sujud yang dilakukan oleh orang yang meninggal belakangan yang tidak dilakukan oleh orang yang meninggal syahid fisabilillah? Maka Rasulullah SAW mengatakan di antara riwayat yang menyebutkan bahwasannya ma bainas sama'i wal ard, amalannya di antara langit dan bumi jauh amalannya. Ya subhanallah. Para ikhwan rahimani rahimakumullah, nikmat bisa memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai kesan nikmat memasuki bulan Ramadan hanya berada di awal hari bulan Ramadan. Ketika mulai masuk ke 10 hari kedua di bulan Ramadan, mulai terbiasa seolah-olah nilai pertama di hari-hari pertama di bulan Ramadan mulai luntur. La, keutamaan yang luar biasa setiap harinya. Ketika kita diberikan kesempatan hari ini dan besok, maka wallah, jika kita beramal ikhlas karena Allah, kita memiliki keutamaan bagi orang yang tidak mendapatkannya. Para ikhwan dan akhwat, para ikhwan rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya bulan Ramadan ini juga bulan yang dibukakan pintu jannah Allah Subhanahu wa taala. Seringkali hadis ini disebutkan di awal-awal ketika kita memasuki bulan Ramadan. Namun ketahuilah, hadis Rasulullah SAW ini bukan berlaku hanya di awal bulan Ramadan, berlaku di setiap hari ketika bertambah umur kita memasuki bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah. Fi riwayah, qad ja'akum syahrul Ramadan iftaradallahu alaikum siyamah, telah datang bulan Ramadan, Allah wajibkan kepada kalian puasanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu jannah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini dibuka pintu jannah, jannah telah ada, surga ada. Ketika kita sekarang duduk di sini dan 1400 tahun Rasulullah SAW mengatakan hadis ini, surga telah ada dan Allah buka pintunya ketika bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu jahim. Begitu juga neraka Allah Subhanahu wa taala pun telah ada. Setiap amalan-amalan yang kita lakukan, maka ketika amalan itu buruk, neraka Allah Subhanahu wa taala telah ada dan siap. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu para syayatin. Wa fi riwayah usaffidat fihi syayatin, dan dalam riwayat diikat, dibelenggu para syayatin. Sebagian ulama mengatakan pembesar-pembesar syayatin dari jin yang dibelenggu. Siapa yang tersisa?
Di antaranya yang tersisa orang yang terbiasa maksiat. Wallah, kalau bulan Ramadan kita mendapati ada seorang yang bermaksiat kepada Allah, seorang muslim bermaksiat kepada Allah, apalagi terang-terangan, ketahuilah maka hatinya memang terbiasa dengan maksiat. Jiwanya terbiasa dengan maksiat. Di bulan yang dibuka pintu jannah, ditutup pintu neraka, wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu para syayatin, begitu tenangnya dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bulan ini bulan yang mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Fihi lailatun, kata Rasulullah SAW, ingat, di dalamnya ada sebuah malam khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurimahu faqad hurim, barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, sungguh telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang kita jalani ini apakah cuma sekedar menahan hawa nafsu kita, atau menahan lapar, menahan hawa nafsu dari makan dan minum? Maka wallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula az-zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatan min ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang masih berbuat perkara yang haram atau berbuat perkara dusta, mengatakan perkataan dusta, mudah lisannya ketika bermuamalah berkata perkataan dusta, mudah ketika bekerja dengan perkataan dusta, wal amalu bih, dan mengamalkan perbuatan haram dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajah, ketahuilah Allah tidak memiliki kebutuhan min ayyada'a ta'amahu wa syarabah, ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa shiyam minal akli wasyarb, bukanlah puasa itu menahan diri hanya dari makan dan minum. Innamas shiyam minal laghwi war rafath, sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan diri dari ucapan kotor dan perkara yang sia-sia. Fa in sabbaka ahad, apabila salah seorang dari kalian dicela, atau jika kalian dicela oleh seseorang, au jahila alaik, atau berbuat bodoh terhadapmu, faltaqul inni shaim, inni shaim, hendak dia mengatakan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah beberapa hari ini, 1 minggu ini puasa kita belum juga bermakna dan berdampak terhadap perilaku kita, perangai kita, tindak tanduk kita, maka perlu dipertanyakan, apakah puasa kita sesuai dengan yang Allah perintahkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bahkan dalam riwayat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi wal jahla falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara haram, perkataan haram, dan berbuat yang haram, serta perbuatan bodoh di dalamnya. Para ulama menjelaskan perbuatan bodoh di dalamnya adalah perbuatan yang sia-sia. Bahkan sebagian ulama mengatakan, hendaklah seseorang membedakan hari puasanya dengan hari dia tidak berpuasa. Beda. Ketika seorang berpuasa, hendaklah dia memiliki sakinah wa waqar, tenang dan wibawa, tidak tergesa-gesa dalam perkaranya, tenang dalam perkaranya, tidak berteriak-teriak dalam perkara yang tidak dibutuhkan.
tidak gerasak gerusuk dalam perkara yang tidak dibutuhkan karena keadaannya sedang berpuasa. Ia sedang menjalankan ibadah yang Allah katakan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku dan aku yang memberikan pahalanya. Allah menilai dalam satu hari kita berpuasa, apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat. Maka hendaklah keadaan seorang hamba, di antaranya Ibn Rajab, ia mengatakan, hendaklah keadaan seorang hamba ketika dia dalam keadaan berpuasa, sakinah wa waqar, tenang, waqar, memiliki wibawa. Beda antara orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki waqar, ketenangan, wibawa, dan orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disamakan. Syariat ini Allah turunkan lewat firman-Nya, Al-Qur'an, yang di antara nama Al-Qur'an Al-Furqan, pembeda, beda. Ketika seorang menjalankan syariat Allah, maka dia dalam keadaan yang berbeda, tidak sama dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa kita jadikan amalan-amalan saleh itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Hendak senantiasa kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, dan hendaklah kita mengetahui setiap ibadah, mempelajari setiap ibadah yang kita jalankan agar kita mendapatkan nilai yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di khutbah pertama tadi kita mengetahui bahwasannya keutamaan yang besar ketika seorang bisa memasuki bulan Ramadan, dan kita bersyukur kepada Allah kita berada di bulan Ramadan setelah sekian hari. Dan alhamdulillah keimanan kita diperkuat setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga jangan lupa bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Bagi kita yang hanya membaca Al-Qur'an di awal-awal bulan Ramadan, yang mulai sekarang meletakkan Al-Qur'annya karena seolah terbiasa puasa di bulan Ramadan, maka ketahuilah erat kaitannya Ramadan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya ada Al-Quran, kalamullah. Ketika seorang mendengar ini, bukan berarti bulan Ramadan ini hanya seorang membaca Al-Quran, la. Beribadah membaca Al-Quran tidak mewakili Anda sebagai ahlu Quran. Al-Quran ini bukan cuma dibaca, namun kita merasakan nikmat yang besar di antara beribadah dengan Al-Quran, merasakan nikmat yang besar dengan Allah turunkannya Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kurang lebihnya 1400 tahun yang lalu Allah turunkan hidayah pertamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk semua umat yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kenapa istimewa diturunkan Al-Quran? Apa istimewanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha nadhara ila ahli al-ardi nadhratan." Sungguhnya Allah melihat kepada ahli bumi
famaqatahum maqtan. Sebelum diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah di masa jahiliyah, di masa kebodohan, maka ketika Allah melihat kepada ahli bumi, famaqatahum maqtan, Allah murka terhadap mereka semua. Semuanya, Arabnya, Majusinya, Yahudinya, Nasraninya, seluruhnya Allah murka. Illa baqaya min ahli kitab, kata Rasulullah SAW. Kecuali sebagian dari orang yang masih berpegang terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wallah ya ikhwan, kalaulah bukan diturunkannya Al-Quran, mungkin saya dan anda sekarang masih menyembah makhluk. Wallah, kalau bukan karena syahrul Ramadan, momen yang Allah katakan diturunkan Al-Quran, mungkin saya dan anda masih menyembah batu. Mungkin kita masih menyembah pepohonan, mungkin kita menyembah arwah nenek moyang kita, dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu. Kita jahil. Dan kebodohan di sini bukan akan kebodohan terhadap perkara dunia, bukan. Kalaulah tidak, Abu Jahal, bapaknya orang bodoh, nama julukannya di masa jahiliyah Abul Hakam, bapaknya orang bijak. Tapi kebodohan di sini, kebodohan mengenal Rabbnya. Jiwanya tidak mengenal Rabbnya. Allah jadikan fitrahnya untuk beribadah, namun sesat mereka, tidak tahu kepada siapa beribadah, tidak tahu bagaimana caranya beribadah, tidak tahu apa yang Allah ridhai untuk mereka beribadah. Sehingga ketika Allah turunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang Allah turunkan dalamnya Al-Quran, maka ini hidayah yang asyraqat maghrib asy-syarq wal maghrib, yang menerangi timur dan barat. Allah hidayah yang menerangi umat saat itu di masa Rasulullah dan sampai kepada kita sekarang dan sampai hari kiamat. Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan bagi petunjuk tersebut dan pembeda. Kalaulah orang hanya mengambil Al-Quran sebagai bacaan, tidak menerapkan syariat di dalamnya, wallahi la yahtadi bil Quran, dia tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa, yang di dalamnya ada syifa, kesembuhan, wa huda, hidayah, wa rahmah, rahmat lil mu'minin, bagi orang beriman, wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak menambah bagi orang yang zalim kecuali kerugian, rugi mereka, tidak bisa yantafi' bil Quran, tidak bisa mengambil manfaat dengan Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah begitu eratnya bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ketika datang bulan Ramadan, maka setiap malamnya Rasulullah SAW mengulang Al-Quran, membaca Al-Quran bersama Jibril, wa yudarisahu, dan mempelajarinya. Kalaulah di bulan Ramadan ini hanya waktu-waktu senggang kita mentadabburi Al-Quran dan membaca Al-Quran, maka sayang, begitu sayangnya waktu-waktu yang emas ini lewat begitu saja tanpa kita manfaatkan. Bahkan ketika seorang menjadikan puasanya adalah sebagai hari yang biasa, seolah tidak ada perbedaan, tidak ada tadabbur, tidak ada khusyuk, tidak ada mata yang menangis, maka di bulan apa lagi dia bisa menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika di bulan ini yang Allah buka pintu-pintu jannah, Allah tutup pintu-pintu neraka, seseorang la yakhsha' qalbahu lillah, yang belum tunduk hatinya kepada Allah,
maka ragu di bulan-bulan setelahnya, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah dan lain sebagainya, dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan para hadirin semua, mengingatkan kita akan pentingnya dan manfaatnya kita bisa bermasuk ke dalam bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai berakhirnya bulan Ramadan di atas ketakwaan, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk beramal saleh dengan sebaik-baiknya amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salama